Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan saling berinteraksi sesama manusia. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Alwi MC, asal sekolah SMA Negeri 8 Pinrang, kelas 10 MIPA 2, akan mempresentasikan hasil karya saya melalui bidang studi bahasa Indonesia tentang debat dan biografi. Baik, untuk materi pertama kita masuk debat. Ketika kita berbicara mengenai debat, sebenarnya apa sih itu debat? Ada pendapat mengatakan bahwa debat adalah dua kelompok yang saling beradu gagasan. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa debat adalah bagaimana cara kita untuk mengeluarkan pendapat dan mempertahankan pendapat kita agar kita bisa menang. Pendapat tersebut semua benar, tetapi pengertian debat yang sesungguhnya adalah proses tukar-menukar pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing dan disertai alasan yang jelas dan logis. Bagian yang kedua adalah unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat yang pertama ada mosi. Yang kedua ada tim afirmasi. Yang ketiga tim oposisi. Yang keempat tim netral. Dan yang kelima adalah moderator. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama mosi. Mosi dalam debat adalah hal-hal yang diangkat atau sebuah permasalahan yang dijadikan atau yang ingin kita perdebatkan. Itu adalah mosi. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi ini dalam sebuah debat memiliki peranan yaitu menerima serta sependapat tentang mosi yang diangkat dalam sebuah debat. Yang ketiga, ada tim oposisi. Tim oposisi ini memiliki peranan dalam sebuah debat, yaitu menolak atau tidak setuju tentang mosi yang diangkat. Yang keempat, tim netral. Dalam sebuah debat, boleh saja ada tim netral dan boleh tidak ada. Yang kelima adalah moderator. Nah, di dalam sebuah debat, peranan yang paling penting adalah peranan moderator. Mengapa saya katakan peranan moderator sangatlah penting dalam sebuah debat? Karena tidak akan mungkin berjalan sebuah debat sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa peranan seorang moderator. Bagian yang ketiga adalah bagian-bagian debat. Yang pertama, isi debat disebut dengan mosi. Yang kedua, tim yang mendukung mosi yang diangkat adalah tim afirmasi. Yang ketiga, tim yang tidak menerima atau tidak setuju dengan mosi yang diangkat adalah tim oposisi. Yang keempat, orang yang mengawasi debat disebut dengan moderator. Sekarang kita masuk materi kedua, yaitu biografi. Yang pertama adalah pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Dalam sebuah biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang sedang kita ulas. Bagian yang kedua adalah struktur biografi. Adapun struktur biografi, yang pertama orientasi, kejadian, dan reorientasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan untuk membantu pembaca. Bagian yang kedua adalah kejadian. Kejadian adalah
rangkaian peristiwa secara kronologis. Bagian yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi adalah berisi komentar atau evaluasi, pernyataan, simpulan mengenai rangkaian peristiwa. Bagian yang keempat adalah ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, adanya tokoh yang diceritakan riwayat hidupnya. Yang kedua, memiliki struktur. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang keempat, memuat kisah inspiratif dari tokoh yang diangkat. Bagian yang kelima adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti. Yang kedua, menggunakan konjungsi kata temporal. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal. Yang keempat, memiliki kata keterangan. Yang kelima, terdapat kata kerja internal. 6. Terdapat kata kerja pasif. Ketujuh, banyak penggunaan kata-kata sifat. Yang terakhir, kata hubung yang sering ditemukan dalam teks. Untuk tugas terakhir yaitu membuat sebuah karya baik dalam bentuk puisi, cerpen, dan lain-lain sebagainya. Saya pribadi memilih untuk membuat sebuah karya dalam bentuk puisi dengan judul Virus Corona. Mungkin sampai di sinilah pembahasan saya mengenai materi debat dan biografi. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran mengenai debat dan biografi adalah kita bisa mengetahui tata cara berdebat dengan baik serta mengetahui apa yang sebenarnya itu biografi, dan kita dapat mengetahui riwayat hidup tokoh yang kita angkat. Mungkin sampai di sinilah video saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam membuat video, karena kesalahan datang dari diri saya pribadi serta kebenarannya datang dari Sang Ilahi. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.